Halo teman-teman, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai sistem limfatik. Sebelumnya, perkenalkan saya Sabrina Intan Maulida, NIM 1813041046, kelas 6B Pendidikan Biologi. Pembahasan yang pertama. Nah, apa perbedaan komponen darah dan limfe? Jadi, perbedaan komponen darah dan limfe ini ada beberapa. Yang pertama, jika dilihat dari cairan yang diedarkan pada sistem limfe itu mengedarkan getah bening, dan pada sistem peredaran darah itu mengedarkan darah tentunya. Nah, kemudian dari warna cairan, pada sistem limfe itu warna cairannya adalah kuning muda, sedangkan pada darah warna cairannya merah. Kemudian pada untuk sistem peredarannya atau sistem sirkulasinya, di sistem limfe itu terbuka, kemudian pada sistem darah itu tertutup. Nah, berdasarkan penyebab alirannya, sistem limfe disebabkan karena adanya kontraksi otot rangka. Nah, sedangkan sistem peredaran darah ini disebabkan karena ada kontraksi jantung. Kemudian berdasarkan macam pembuluhnya, di sistem limfe ini pembuluh limfe dada bagian kiri dan kanan, sedangkan pada sistem darah itu ada dua jenis, ada arteri dan juga vena. Nah, berdasarkan kadar proteinnya, di sistem limfe itu hanya memiliki kadar protein 2-3%. Nah, sedangkan pada sistem darah itu memiliki kadar protein 8%. Kemudian berdasarkan zat yang diangkut, tentu saja di limfe itu, di sistem peredaran limfe itu yang diangkut adalah lemak atau asam lemak dan gliserol. Nah, kemudian pada sistem peredaran darah yang diangkut adalah oksigen, kemudian CO2, monosakarida, dan asam amino. Selanjutnya, apa saja fungsi dari cairan limfe? Yang pertama adalah untuk sistem pertahanan tubuh. Kemudian yang kedua, mengalirkan kelebihan cairan interstitial yang berasal dari ruang antar sel. Cairan tersebut kemudian dikembalikan dari ruang antar sel ke sistem sirkulasi darah melalui sistem limfatik. Selanjutnya adalah untuk mengangkut cairan plasma darah, sel darah putih yang berada di luar pembuluh darah, dan mengangkut lemak dari usus ke dalam sistem peredaran darah. Kemudian fungsi yang terakhir adalah menyaring dan membuang partikel-partikel asing dari dalam tubuh. Nah, bagaimana sih proses peredaran limfatik atau proses sirkulasi pada limfe? Mekanismenya adalah sebagai berikut. Jadi air dalam larutan kristaloid itu selalu berembes dari kapiler darah ke dalam cairan interstitial. Nah, untuk mengimbanginya, maka selalu ada cairan yang masuk kembali ke dalam darah secara osmosis dari getah jaringan atau cairan interstitial. Sebagian kecil getah jaringan tersebut masuk ke dalam kapiler limfe dengan suatu cara yang belum dimengerti dengan baik. Nah, mekanismenya, dari kapiler limfe ini akan mengalir ke pembuluh limfe yang lebih besar. Akhirnya tiba di pembuluh limfe yang besar. Nah, terdapat dua pembuluh limfe yang besar. Yang pertama adalah ductus lymphaticus dexter dan ductus thoracicus. Jadi cairan limfe dari seluruh tubuh kecuali dari kuadran kanan atas yang meliputi kepala bagian kanan, leher kanan, tangan kanan, dan dada kanan akan mengalir ke dalam ductus thoracicus dan akhirnya bermuara ke vena subclavia kiri. Cairan limfe yang berasal dari kuadran kanan atas akan bermuara pada ductus lymphaticus dexter yang disebut juga dengan 3 pembuluh penggumpal, dan kemudian akan mengalir ke dalam vena subclavia kanan.
Ductus thoraxicus lebih besar dari ductus lymphaticus karena cairan limfe yang ditampung lebih banyak. Diameter ductus ini kira-kira sebesar tangkai bulu angsa dengan panjang 15-18 inci. Selanjutnya adalah kelenjar limfe. Kelenjar limfe atau kelenjar getah bening merupakan bagian dari sistem limfatik yang berfungsi untuk melawan kuman, virus, dan parasit penyebab infeksi. Kemudian membasmi sel kanker dan menghancurkan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh. Kelenjar ini tersebar di berbagai bagian tubuh seperti leher, kemudian ketiak, dada, dan perut. Fungsi utamanya adalah untuk menampung sel-sel yang melawan penyakit tubuh dan menyaring getah bening sebelum memasuki kembali sirkulasi tubuh. Selanjutnya, amandel. Teman-teman pasti sudah tahu atau sudah pernah kenal apa itu amandel. Tahu lah ya amandel itu seperti apa bentuknya, kemudian cirinya. Nah, amandel ini merupakan kondisi di mana amandel yang ada di belakang lidah kita mengalami peradangan atau inflamasi. Nah, amandel ini adalah dua kelenjar kecil yang ada di tenggorokan. Jadi fungsinya untuk mencegah infeksi khususnya pada anak-anak. Jadi seiring bertambahnya usia, sistem kekebalan tubuh semakin kuat sehingga fungsi amandel mulai tergantikan. Ketika fungsinya tersebut tergantikan, amandel secara perlahan akan menyusut. Radang amandel atau tonsilitis dapat disebabkan oleh beberapa penyebab. Salah satunya adalah adanya infeksi virus. Selain infeksi virus, radang amandel juga dapat disebabkan oleh infeksi bakteri. Nah, apa sih yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan infeksi pada amandel ini atau radang amandel ini? Jadi bisa melakukan operasi. Nah, operasi ini dapat dilakukan sebagai penanganan radang amandel apabila mengalami 3 kondisi, yaitu yang pertama kesulitan untuk makan, tidur, dan bernafas. Nah, selanjutnya adalah mengenai kelainan atau kondisi sakit yang disebabkan oleh kelenjar getah bening. Jadi di sini ada suatu masalah gitu ya. Kalian disuruh menganalisis, pernahkah kita mendengarkan sakit di ketiak jika di bagian tertentu tangan saudara terinfeksi kuman dan meradang? Bagaimana saudara menjelaskan kejadian tersebut? Salah satu penyebab rasa sakit di ketiak adalah adanya kelenjar getah bening atau kelenjar limfe. Nah, kelenjar getah bening ini merupakan pusat sistem kekebalan manusia. Lokasi getah bening diantaranya di ketiak, kemudian di leher, dan selangkangan. Cairan limfe ini berperan dalam memerangi penyakit baik disebabkan oleh bakteri, kemudian virus, dan jamur. Apabila tangan ataupun bagian lainnya pada tangan terinfeksi bakteri atau kuman, maka kelenjar getah bening akan bekerja terlalu keras sehingga mengakibatkan peradangan atau rasa sakit pada bagian ketiak tersebut. Selanjutnya adalah edema. Edema itu apa sih? Jadi edema adalah pembekakan yang disebabkan oleh penumpukan cairan pada jaringan tubuh. Secara umum, gejala dan ciri edema adalah sebagai berikut. Bengkak, kemudian mengembang, dan kulit yang mengkilat. Kulit yang berubah menjadi lusung, kulit yang berubah menjadi lesung setelah ditekan. Kenyal pada engkel, wajah, atau mata. Nah, gejala edema ini bergantung pada penyebab yang mendasarinya.
Contohnya adalah yang pertama itu kan contohnya seperti yang di soal, jadi disebabkan oleh kekurangan protein dalam waktu lama, sehingga dapat menunjukkan gejala edema. Jadi proses terjadinya ini sebagai berikut. Nah, adanya penurunan konsentrasi protein plasma menyebabkan penurunan tekanan osmotik plasma. Nah, penurunan ini menyebabkan filtrasi cairan yang keluar dari pembuluh darah tinggi, sementara jumlah darah yang direabsorpsi kurang dari normal. Dengan demikian, terdapat cairan tambahan yang tertinggal di ruang-ruang interstisium. Edema yang disebabkan oleh penurunan konsentrasi protein plasma dapat terjadi melalui beberapa cara. Yang pertama adalah pengeluaran berlebihan protein plasma di urin akibat penyakit ginjal. Kemudian yang kedua, adanya penurunan sintesis protein plasma. Kemudian yang ketiga, ada akibat penyakit hati. Hati mensintesis hampir semua protein plasma. Kemudian makanan yang dikonsumsi itu kurang mengandung protein. Dan yang terakhir, itu adalah pengeluaran protein akibat luka bakar yang luas. Oke, sekian pembahasan mengenai sistem limfatik. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan pada penyampaian materi di video tadi, mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.